Bab 716. Dia memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya karena pasiennya adalah Gary tak terkalahkan. Terlebih lagi, hal ini melibatkan Rafa. Adril juga tidak akan mempersulit dia. Tidak perlu dijelaskan, ujar Zaskia dengan tiba-tiba. Zaskia tidak lagi menatap Adril dan langsung berkata pada Rafa dengan nada yang datar. Demi kamu, aku tidak akan meminta ganti rugi darinya. Tapi dia harus pergi dari sini. Dokter Adril masih harus menyembuhkan ayah angkatku. Dia yakin bisa menyembuhkannya dalam waktu 6 jam. Jawab Rafa dengan ekspresi tertekan. Mendengar ini, Jansen hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan nada meremehkan. 6 jam. Jenderal Rafa, kamu percaya dengan perkataan bocah ini? Aku sudah meneliti racun dingin selama bertahun-tahun dan bisa dikatakan kalau tidak ada orang yang bisa lebih hebat dariku dalam bidang racun dingin di negara elang. Jansen kembali berkata, rencana perawatan yang aku buat untuk Gary tak terkalahkan hanya bisa meredakan sedikit rasa sakitnya. Bocah itu berani berkata kalau dia bisa menyembuhkannya dalam waktu 6 jam. Bagaimana bisa kamu percaya dengan omong kosong seperti itu? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada rekan-rekan kerjaku. Aku adalah ahli dalam penyakit racun dingin. Setelah mengatakan itu, Jansen pun melirik sekelompok dokter sakti yang ada di sana. Salah satu dokter sakti segera berkata, Dokter Jansen benar. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengobati racun dingin di negara elang. Adril sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Dokter Jansen, ujar dokter sakti lainnya. Adril memang memiliki sedikit keahlian dalam penyakit racun darah, tapi tidak dalam penyakit racun dingin. Dia bahkan tidak pantas menjadi murid Dokter Jansen, ujar dokter sakti lainnya. Semua orang telah mengubah sikap mereka yang ramah terhadap Adril sebelumnya dan mulai menyerangnya secara verbal. Bagaimanapun juga, mereka semua masih harus bekerja di kota Majaya. Mereka tidak boleh menyinggung perasaan Jansen yang terhormat. Selain itu, apa yang dikatakan Jansen barusan adalah kenyataan. Dia memang memiliki keahlian dalam penyakit racun dingin dan juga merupakan satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan Gary tak terkalahkan. Kalau bukan karena Cedric memiliki lebih banyak pengalaman, orang yang seharusnya menduduki posisi utama adalah Jansen. Dokter Adril, bagaimana kalau Anda meminta maaf kepada Dokter Jansen? Tanya Cedric setelah menyadari kondisi saat ini. Setiap dokter memang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Tidak ada yang bisa memahami semua ilmu kedokteran. Meski Cedric sangat kagum akan kemampuan Adril, dia tidak yakin kalau Adril bisa melakukan semuanya sendirian. Bagaimanapun juga, kehebatan seorang dokter diukur berdasarkan keahlian medisnya. Dan Jansen merupakan seorang spesialis dalam racun dingin. Saat ini, Adril hanya berkata dengan santai, bukan karena Jansen hebat, tapi kalian semua yang terlalu lemah. Kalian bahkan merasa kalau racun dingin ini sulit disembuhkan. Bagiku, ini hanyalah penyakit yang sedikit menantang saja. Adril kembali berkata, awalnya, aku masih ingin memberi sedikit penghargaan pada kalian. Sayangnya kalian begitu cepat berubah pikiran. Kalian sama sekali tidak menghargai kesempatan yang aku berikan ini. Mendengar ini, semua orang langsung menatap Adril dengan tatapan yang penuh candaan, seolah-olah mereka sedang melihat seorang badut. Harus diketahui kalau orang-orang yang berdiri di sini adalah dokter-dokter sakti di seluruh Sageru. Adril sama saja sedang menghina seluruh tenaga medis di negara elang. Jansen tersenyum sinis dan berkata, baiklah, kami semua adalah sampah. Hanya kamu yang jenius di sini. Sejak bergabung di dunia medis selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang meremehkan kemampuanku. Di saat yang bersamaan, Jansen menatap Zaskia dan berkata, Jenderal Zaskia, Anda sendiri sudah melihat betapa sombongnya bocah ini. Hanya ada satu kalimat dariku hari ini. Ada aku.
Tidak ada dia. Ada dia. Tidak ada aku. Melihat situasi yang mengecam ini, beberapa dokter sakti mulai panik. Mereka khawatir kalau Yansen benar-benar pergi. Mereka masih berharap kalau Yansen bisa membantu mereka untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Berpartisipasi dalam menyembuhkan Gary tak terkalahkan akan membuat mereka semua menjadi otoritas mutlak di kota masing-masing. Mereka semua sangat membenci Adril dan dengan tegas berkata, "Jenderal Zaskia, Anda harus menangkap orang gila ini. Kalau Dr. Yansen pergi, kami juga akan ikut pergi." Dr. Yansen adalah dokter sakti yang teladan. Bagaimana bisa dia diperlakukan hina seperti ini? Kalau Dr. Yansen pergi, aku juga akan pergi, ujar salah satu dokter sakti. Namun, Zaskia langsung memotong perkataan tersebut, kemudian menatap Rafa sambil berkata, "Dia adalah anggotamu. Kalau kamu tidak membawanya pergi, aku akan meminta ayah angkatku untuk turun tangan." Sementara itu, Rafa terlihat sangat ragu di hadapan semua orang. "Jenderal Rafa, cepat ambil keputusan. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang," ujar Yansen sambil melirik ke arah Adril dengan tatapan dan senyuman sinis. Yansen tentu tahu seberapa parah penyakit Gary tak terkalahkan saat ini. Dia juga yakin kalau Rafa tidak akan mengambil risiko untuk Adril. Rafa lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Adril. Melihat Zaskia mulai berpihak padanya, Yansen kembali berkata dengan sombong, "Sebelum dia pergi, dia harus berlutut dan meminta maaf padaku." "Jenderal Zaskia, Anda bisa langsung menyerang saya. Kenapa Anda harus memaksa Jenderal Rafa?" tanya Adril. Adril benar-benar tidak mengerti mengapa wanita ini terus menyalahkan Rafa dan menyudutkannya.